Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Farida SPD, calon guru penggerak Angkatan 4. Pada pendidikan guru penggerak kali ini akan menyampaikan kesimpulan tentang budaya positif yang ada pada modul 1.4. Budaya positif terdiri dari beberapa teori. Jadi sebelum kita membudayakan positif yang ada di lingkungan kita, marilah kita berpikir positif terlebih dahulu. Nah, membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal ini berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu adanya keberpihakan pada murid, di mana guru menjadi penuntun untuk murid menemukan jati diri dan passionnya, dan guru diharapkan dapat memperlakukan murid seperti anak kandungnya sendiri. Yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Kita ketahui bahwa salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang yaitu di sekolah-sekolah kita adanya bentuk disiplin yang dijalankan selama ini perlu diperbaharui. Bagaimana caranya? Disiplin ini tidak hanya mengenai aturan sekolah atau tata tertib yang dibuat sekolah, tetapi bagaimana seorang guru itu dapat mengatasi permasalahan muridnya melalui restitusi. Restitusi itu adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, sebelum melakukan restitusi, tentunya di kelas-kelas itu sudah ada keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa sendiri. Nah, siswa yang ada di kelas itu sepakat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berbeda dengan aturan atau tata tertib yang dibuat oleh sekolah. Mengapa dikatakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena seperti halnya kita meyakini sesuatu. Misalnya, mengapa di jalan raya kita menggunakan helm? Kita meyakini bahwa diri kita akan selamat kalau menggunakan helm. Begitu juga, mengapa kita menggunakan masker dan harus jaga jarak? Semua itu kita yakini dapat menjaga kesehatan kita. Seperti itulah prinsipnya keyakinan kelas yang ada di kelas. Nah, dalam membentuk keyakinan kelas itu, dia bersifat abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Dan keyakinan kelas itu dibentuk dan dibuat dalam bentuk positif ya. Misalnya pernyataannya bukan jangan buang sampah sembarangan di kelas ini. Diubah menjadi pernyataan positif. Buanglah sampah kepada tempatnya. Seperti itu. Nah, kemudian keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh warga kelasnya. Keyakinan kelas itu juga diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, kemudian warga kelas itu hendaknya berkontribusi membuat keyakinan kelas dengan curah pendapat. Dan keyakinan kelas juga bisa berubah sesuai dengan keadaan dan kondisi apabila sudah ditinjau ulang dari waktu ke waktu. Ada pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, bagaimana kebutuhan dasar manusia? Jadi, Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar manusia yang dimiliki oleh manusia tentunya. Mengapa setiap siswa itu melakukan kesalahan? Itu mereka lakukan karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi perlu kita ketahui bahwa ada kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Misalkan saja siswa ini di dalam kelas dia ribut dengan temannya, main lempar-lemparan. Jadi kita teliti dulu ini kebutuhan dasarnya apa. Oh, ternyata dia memiliki kebutuhan dasar kesenangan. Jadi dia ingin bersenang-senang. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Nah, di sini posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini biasanya kata-kata yang digunakan untuk menegur siswa itu dengan kata-kata yang agak pedas ya, agak berat, agak kasar. Misalnya, kamu selalu saja salah.
patuhi aturan saya, atau awas. Nah, guru yang seperti ini itu dia senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Guru yang biasa memiliki posisi ini, dia biasanya bersuara lembut. Nah, misalnya kata-kata yang digunakan, kamu tidak sayang nggak sama orang tua kamu? Kamu tidak kasihan nggak sama ibu? Nah, ini adalah membuat atau memancing murid itu agar dia merasa bersalah. Nah, kemudian yang ketiga, posisi guru yang terbiasa menjadi teman muridnya. Jadi posisi ini dia tidak akan menyakiti murid, namun dia akan berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasinya. Misalnya saya beranggapan bahwa murid ini perlu diberikan nasihat dan perlu juga dibantu. Sepertinya dia akan sadar kalau saya membantunya. Itu pemikiran-pemikiran guru yang biasanya ingin meletakkan posisinya pada kontrol teman. Biasanya kata-katanya, ayo bantulah demi Bapak, ayo ingat tidak bantuan Bapak, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini kan. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, kemudian yang keempat, monitor atau pemantau. Di sini guru yang sebagai pemantau bertanggung jawab atas perilaku pada siswa yang dia awasi. Namun dia di sini memiliki atau mengandalkan perhitungan atau catatan, data-data tentang bukti atas perilaku murid itu. Biasanya kata-kata yang digunakannya adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu adalah posisi kontrol pada guru yang pemantau atau monitor. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu itu bersama dengan murid. Jadi guru ini menuntun murid, menanyakan kamu tahu tidak mengapa kamu dipanggil ke sini, misalnya seperti itu. Kamu tahu tidak bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu, misalnya. Nah, guru yang memiliki posisi kontrol manager, dia telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi kedua-duanya itu dia miliki. Dia tetap bersahabat dengan siswa tetapi juga sambil memantau keadaan murid-muridnya. Nah, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru itu akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang dirinya, dan mereka dapat lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka mendapatkan kembali harga dirinya. Di sini ada beberapa cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid melalui restitusi, yaitu restitusi memperbaiki hubungan. Itu biasanya misalkan guru dengan siswa ada permasalahan, siswanya tidak mau memperhatikan gurunya yang sedang mengajar. Jadi ketika guru ini kecewa dan melaporkan tindakan ini kepada wali kelas misalnya, atau guru ini ingin mengevaluasi siswanya, dan siswanya ini akan mencoba memperbaiki diri dan memperbaiki hubungannya kepada guru tersebut. Tentu saja dia akan meminta maaf kepada gurunya. Kemudian yang kedua, restitusi itu adalah tawaran, jadi bukan paksaan. Ketika ada siswa yang berbuat kesalahan, jadi guru ini menanyakan, kamu mau tidak direstitusi? Atau kamu mau tidak saya diperbaiki kesalahannya? Nah, kalau siswanya ingin memperbaiki, maka barulah gurunya menuntun. Kemudian yang ketiga, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, di sini guru meminta untuk siswa melihat ke dalam dirinya. Di mana titik kesalahan dia selama ini itu ada pada diri siswa. Terkadang ada siswa yang sadar dengan kesalahan dirinya, kemudian dia akan mencoba untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian ada restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Nah, tadi ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia kan. Jadi apabila kita tahu, oh ternyata latar belakang sosial anak ini adalah dari tergolong orang yang lemah. Dia maksudnya tergolong perekonomian lemah. Jadi dia tidak memiliki handphone Android Home. Pantasan dia tidak bisa mengikuti daring kan seperti itu restitusinya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, di mana di sini biasanya siswa lebih sadar pada dirinya sendiri ketika dia melihat ke dalam dirinya. Kemudian ada restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi setiap guru yang melakukan restitusi itu berharap besar bahwa fokus utama yang dilakukan adalah untuk memperbaiki karakter siswa. Kemudian yang kedua ada restitusi menguatkan. Guru di sini berperan untuk menguatkan siswa agar ketika dia melakukan kesalahan bukan malah menjatuhkan siswa, tetapi membuat siswa lebih kuat tetap memperbaiki kesalahannya. Kemudian ada restitusi fokus pada solusi, di mana guru di sini tidak mencari siapa yang salah atas kesalahan itu, tetapi bagaimana cara menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir ada restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi setelah siswa ini kita restitusikan, maka kita berikan penguatan agar dia bisa kembali kepada kelompoknya. Nah, demikianlah itu tadi kesimpulan dari pembelajaran modul 1.4 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.